Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Jimmy, di channel kesayangan kalian, The Loop. Di mana di channel ini kontennya akan membahas seputar kasus-kasus konspirasi, fakta-fakta yang aneh, misteri, horor, kriminalitas, dan semua yang sedang hangat dan viral di masyarakat. Maka dari itu, support terus channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan icon loncengnya biar terus update info-info baru yang dikupas di channel ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami @theloop.id, karena di sana kalian bisa sharing cerita-cerita seputar kasus menarik agar nantinya bisa kita bahas dan kupas di konten berikutnya. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah horor yang ditulis oleh saudara Bri dalam akun Twitternya @bristory. Untuk kalian yang penasaran dan ingin berkunjung ke media sosial pribadinya, alamat linknya sudah saya sematkan dalam kolom deskripsi. Jadi, silahkan kalian lihat dan kalian follow akun miliknya sehingga kalian bisa mengikuti kisah menarik lain yang ditulis oleh saudara Bri. Dan pada video ini, kisah yang akan saya ceritakan adalah kisah Rumah Teteh. Bri. Suara panggilan nama disertai dengan ketukan pintu membangunkanku dari tidur siang. Masih jam 4, kan janjinya juga setelah maghrib, gumamku dalam hati. Hari itu memang aku berjanji dengan Nando untuk melihat rumah yang akan kami tempati sebagai tempat kos yang baru. Rumah yang letaknya di daerah Cikutra Barat, Bandung. Selama tahun-tahun terakhir masa kuliah, aku berteman akrab dengan 4 orang kawan. Semuanya laki-laki. Namanya Asep, Nando, Doni, dan Irwan. Mereka berasal dari luar Pulau Jawa, kecuali si Asep. Aku adalah Bri, lahir dan besar di Cilegon, Banten. Kota kecil yang letaknya ada di ujung barat Pulau Jawa. Keluargaku termasuk keluarga yang berkecukupan, walaupun tidak terlalu kaya. Aku hanya memiliki 1 kakak perempuan, hanya 2 bersaudara. Karena aku anak lelaki satu-satunya, bapak dan ibu sebenarnya cukup berat ketika aku memutuskan untuk berkuliah di Bandung. Banyak wejangan yang mereka berikan untuk bekalku ketika sudah menjalani hidup sendiri. Apalagi bapak. Beliau banyak memberikan kalimat-kalimat mutiara yang aku ingat sampai sekarang. Orang lain boleh berbuat jahat terhadap kita, tapi kita jangan pernah berbuat jahat terhadap orang lain. Jadi laki-laki itu harus berani menghadapi apapun. Tapi kalau memang terpaksa harus lari, larilah yang kencang. Itu adalah 2 dari banyak nasihat yang bapak berikan dan masih aku pegang sampai sekarang. 1 contoh lagi. Pada saat aku untuk pertama kalinya akan berangkat ke Bandung, bapak mengantarku menggunakan mobil sampai di perhentian bus. Di dalam mobil, sambil menunjukkan posisi tangan miring, bapak bilang begini, "Bandung itu seperti ini, Bri, sangat mudah untuk menjadi hitam atau putih. Kalau kamu mau jadi orang baik, ya mudah aja. Dan kalau kamu mau jadi orang gak baik, ya mudah juga. Semua tergantung diri sendiri mau menjadi apa. Seperti membalikkan telapak tangan. Intinya, harus hati-hati dalam melangkah. Pikirkan matang-matang apa yang akan kamu lakukan. Pikirkan akibatnya. Jaga kehormatan dan nama baik keluarga." Kira-kira seperti itulah wejangan bapak. Aku merasakan suaranya agak gemetar. Bapak berusaha untuk terlihat tegar di depanku. Aku yakin beliau sangat berat melepas aku ke Bandung. Tapi mau bagaimana lagi, memang aku sangat menginginkannya. Begitulah, walaupun aku lebih dekat dengan ibu, namun aku dan bapak punya kedekatan di sisi yang lain. Singkat kata, akhirnya dimulailah kehidupanku di Bandung. Oh iya,
Alhamdulillah aku diterima di perguruan tinggi negeri yang waktu itu kampusnya masih berada di Jalan Dipati Ukur. Sebelum masa kuliah, aku hanya beberapa kali menginjakan kaki di kota Bandung. Jadi di masa awal kuliah aku masih harus berjuang keras beradaptasi dengan lingkungannya. Mencari pertemanan yang baik salah satu perjuangan yang cukup berat. Di Bandung, aku dititipkan kepada saudara ipar dari pihak ibu yang kebetulan memiliki beberapa kamar kos. Kos aku yang pertama ini letaknya di Jalan Cimbelit, persis di depan kampus Universitas Parahyangan. Kedepannya hampir selama 4 tahun aku tinggal di tempat itu. Bandung sekitar tahun 2004 masih sangat dingin udaranya. Aku ingat, waktu itu ketika harus berangkat kuliah berjalan kaki dari Cimbuleuit ke Dipati Ukur, kabut masih cukup tebal menghiasi perjalanan. Cukup jarang aku mandi pagi, karena setiap subuh permukaan air bak mandi menjadi lempengan es karena begitu dinginnya. Suasana kotanya juga aku suka, masih banyaknya bangunan-bangunan tua dengan arsitektur Belanda. Suasana klasiknya masih sangat kental. Awal-awal kuliah aku banyak menghabiskan waktu untuk eksplorasi. Setiap sudut kota aku kunjungi dengan menggunakan angkutan umum ataupun hanya berjalan kaki. Dan bersyukurnya juga, pada akhirnya selama tinggal di Bandung, aku mendapatkan teman yang baik-baik semua. Tidak ada yang aneh-aneh. Mereka cukup banyak membantuku dalam hal adaptasi dengan lingkungan maupun menyangkut hal perkuliahan. Iya, aku sangat menyukai segala hal tentang kota ini. 4 teman yang aku sebutkan di awal tadi adalah teman-teman yang berawal dari pertemananku dengan Asep dan Irwan. Aku satu kampus dengan mereka berdua, sementara Nando dan Doni berbeda kampus. Asep yang memperkenalkan kami. 4 teman inilah yang menurutku seiring sejalan. Kami merasa cocok dalam banyak hal. Seiring berjalannya waktu dan ketika kami semakin akrab, muncullah ide agar kami tinggal pada satu tempat kos. Menurut kami akan lebih menyenangkan apabila bisa tinggal dalam satu rumah. Maka muncullah ide untuk mencari rumah yang dapat menampung kami semua dan dapat tinggal bersama di rumah itu nantinya. Melanjutkan ide itu, kebetulan ada seorang teman kampus, Rudi namanya. Dia mengatakan kalau ada rumah yang letaknya persis di depan rumahnya yang akan disewakan per kamar. Menurut Rudi lagi, rumahnya cukup besar. Rumah ini kosong cukup lama, sehingga sedikit tidak terawat. Hingga pada akhirnya, rumah tersebut dibeli oleh satu keluarga yang berasal dari Sumatera. Niat awal mereka membeli rumah besar ini adalah untuk memberikan tempat tinggal kepada 2 anak perempuan mereka yang berkuliah di Bandung. Tapi dengan kondisi rumah yang cukup besar, maka mereka memutuskan untuk menjadikan kamar yang tak terpakai untuk disewakan menjadi kamar kos. Setelah membelinya, mereka lantas langsung memperbaiki rumah tersebut tanpa merubah struktur bangunan aslinya. Tentu saja kami tertarik, karena menurut Rudi, rumah itu memiliki kamar yang cukup banyak. Selain itu juga, letaknya cukup dekat dengan kampus, tidak terlalu jauh dengan keramaian kota. Hingga akhirnya, aku dan Nando mewakili teman yang lainnya memutuskan untuk melihat rumah itu secara langsung terlebih dahulu. Dengan langkah agak malas, aku membuka pintu. Benar saja, ternyata Nando yang berada di balik pintu dengan senyum khasnya. "Baru jam 4 nih, Ndo. Semangat amat sih lo," ucapku saat itu. "Sekalian aku keluar, Bri." "Hehehe," jawab Nando. Selepas Isya, kami pun berangkat menuju daerah yang bernama Cikutra Barat, tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan. Perjalanan hanya memakan waktu sekitar 30 menit dari Cimbuleuit, tidak terlalu jauh memang. Setengah jam kemudian, kami sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman yang luas, cukup untuk 3 mobil. Rumahnya sudah terlihat rapih dan bersih, karena mungkin yang menurut Rudi bilang, rumah ini baru saja diperbaiki oleh pemilik barunya. Setelah memarkirkan mobil, kami turun dan langsung menuju pintu utama. Nando mengetuk pintu. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang perempuan paruh baya yang masih terlihat cantik. Sebelumnya, Rudi sudah memberitahukan kepada pemilik rumah kalau kami akan datang berkunjung. "Bri ya? Saya Lucy, panggil saja Tante Lucy."
Itulah ucapan pertama yang keluar dari mulut seorang pemilik rumah. Mulai saat itu kami memanggilnya Tante Lucy. Setelah memperkenalkan diri, kami dipersilakan untuk masuk. Perempuan parubaya yang ramah dengan penampilan yang cukup modis, perawakan tinggi proporsional, berkulit putih dan berambut panjang, ditambah senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Kami berjalan menuju ruang tengah, di mana ada sofa kulit panjang dengan meja di hadapannya. Kami bertiga duduk di situ. Tante Lucy langsung membuka percakapan dengan menceritakan asal muasal beliau dan suami memutuskan untuk membeli rumah itu. Tidak lupa juga menceritakan tentang dua anak perempuannya yang sedang berkuliah di Bandung. Kedua anak perempuan yang bernama Sisi dan Memi. Sisi lebih tua 1 tahun dari Memi. Sofa tempat kami duduk itu berhadapan langsung dengan tangga yang menuju lantai atas. Lorong tangganya terlihat gelap, entah dibiarkan lampunya mati atau memang begitu apa adanya. Aku tidak tahu. Cukup lama kami berbincang di ruang tengah, sampai ketika Tante Lucy mengajak kami untuk melihat-lihat ke bagian belakang. Yang akhirnya hanya Nando yang mengikuti Tante Lucy ke belakang. Sementara aku memisahkan diri untuk melihat-lihat bagian rumah yang lain. Ada 5 kamar yang berada di lantai dasar dan 2 kamar di lantai atas. Tapi ada 1 kamar lagi di bagian belakang rumah. Kamar belakang ini bersebelahan dengan kamar kecil yang nantinya kami fungsikan sebagai gudang. Kamar yang paling belakang ini nantinya akan ditempati oleh Nando. Ruang tengah memanjang ke belakang, menyambung jadi satu dengan meja makan berbahan kaca tebal yang bundar. Cukup besar mejanya dengan 4 kursi mengelilingi. Nah, di sebelah kiri meja makan ini ada dapur yang berisi kulkas, kompor, dan sebagainya. Ada tempat mencuci piringnya juga. Dapur yang cukup bersih dan nyaman. Walaupun tidak dekat, tapi dari posisi dapur aku bisa melihat ke ruang tengah. Nah, ketika sedang memperhatikan dapur dan meja makan, tiba-tiba aku melihat ada perempuan yang keluar dari kamar yang letaknya paling depan. Perempuan itu berjalan menuju tangga ke lantai atas. Walau hanya beberapa detik dan tidak sempat beradu panjang, tapi dengan jelas aku dapat melihat perawakan perempuan ini. Dia berambut panjang dan tubuh cukup tinggi untuk ukuran perempuan. Mengenakan daster sebatas lutut dengan motif bunga. Oh, jadi itu anak perempuan Tante Lucy. Cantik juga, ucapku dalam hati. Kamar paling depan yang baru saja aku lihat ada perempuan keluar dari dalamnya. Nantinya yang akan menjadi kamarku dalam 2 tahun ke depannya. Tidak lama kemudian, Tante Lucy dan Nando muncul. Kami pun kembali berbincang di ruang tengah. Aku tidak sempat menanyakan mengenai perempuan yang baru saja aku lihat sekilas, karena Tante Lucy terus saja berbicara mengenai rumah itu dan hal-hal lainnya. Tapi tiba-tiba pandanganku teralihkan oleh sesuatu yang ada di halaman belakang. Dari sela-sela jendela ruang makan yang terhubung langsung dengan halaman belakang, aku melihat ada perempuan yang sedang berdiri di dalam gelap. Awalnya aku sedikit memicingkan mata untuk memastikan kalau itu benar-benar sosok perempuan. Dan ternyata benar. Itu adalah perempuan yang sama dengan perempuan yang aku lihat tadi berjalan keluar dari kamar dan menuju lantai atas. Aku ingat dengan perawakan dan rambutnya yang panjang, dengan menggunakan baju yang sama pula. Kok bisa sih perempuan itu tiba-tiba sudah ada di halaman belakang? Itu pertanyaan yang muncul di benakku pada saat itu. Aku langsung berpikir, mungkin ada tangga yang menghubungkan lantai atas dengan halaman belakang di lantai bawah. Dan sekali lagi, sebelum aku sempat menanyakan tentang perempuan itu, Tante Lucy kembali bercerita mengenai hal-hal lain. Tante Lucy ini tipikal orang yang senang berbincang, cukup menyenangkan. Kami bilang kepadanya bahwa kami terdiri dari 5 orang yang semuanya akan menempati rumah ini nantinya. Kami hanya berlima, sedangkan di lantai bawah ada 6 kamar. Maka dari itulah Tante Lucy mempersilahkan untuk mencari orang lain untuk menempati 1 kamar tersisa. Dia hanya berpesan, apabila nantinya kami jadi menempati rumah itu, beliau mohon untuk menjaganya dengan baik, hindari perilaku negatif. Kami mengangguk setuju. Setelah dirasa cukup berbincang panjang lebar dan yang paling penting adalah harga yang ditawarkan Tante Lucy cukup bagus,
Maka mewakili teman-teman yang lain, kami bilang bahwa kami setuju untuk kos di rumah itu. Tante Lucy terlihat cukup senang mendengarnya, karena dia bilang kalau Rudy dan keluarga memberikan rekomendasi yang cukup bagus tentang kami. Dan di akhir perbincangan, beliau mempersilahkan untuk pindah ke rumah itu secepatnya. Sekitar jam 9 malam, aku dan Nando memutuskan untuk pamit pulang. Kami pun berjalan keluar menuju mobil. Ketika sudah duduk di belakang kemudi, sekali lagi aku melihat sesuatu. Ada perempuan yang sedang berdiri di balkon lantai atas. Perempuan itu persis dengan perempuan yang aku lihat di dalam rumah tadi. Tetapi kali ini wajahnya sedikit terlihat memandang ke arah mobil. Karena lampu balkon tidak terlalu terang, aku jadi tidak terlalu jelas melihat wajahnya. Tapi aku yakin itu adalah perempuan yang sama. Dalam perjalanan pulang, aku dan Nando berbincang mengenai rumah itu. Nando cukup senang setelah melihat keadaannya. Begitu juga dengan aku. Sampailah kami mulai membahas mengenai dua anak perempuan Tante Lucy. Do, anaknya Tante Lucy cantik juga ya, kayak model. Hehe. Aku membuka perbincangan. Emangnya lo lihat anaknya Tante Lucy di mana, Bri? Jawab Nando dengan tanya. Kemudian aku menceritakan kalau tadi di rumah itu beberapa kali aku melihat perempuan. Yang aku pikir itu adalah salah satu anak dari Tante Lucy. Jawaban Nando berikutnya membuatku terkejut. Bri, tadi Tante Lucy di rumah sendirian. Suaminya menunggu di hotel. Beliau sengaja datang ke rumah itu hanya untuk menemui kita. Setelah kita pergi, dia kembali lagi ke hotel. Dia juga tadi bilang kalau kedua anaknya masih berada di rumahnya di Sumatera. Aku kaget mendengarnya. Lantas, perempuan yang aku lihat tadi siapa? Masih panjang nih cerita tentang rumah Teteh. Cerita akan berlanjut ke bagian rumah Teteh part 2. Saya Jimmy. Let's find out. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store.